Tapi perjuangan itu belum selesai. Perjuangan kita saat ini adalah bagaimana kita mengembangkan syiar ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah yang terpencil, yang mungkin jauh dari dakwah. Sama-sama berjuang untuk menjadikan mereka, ya mungkin mereka tidak sempat lagi mendengarkan dakwah ini melalui internet, melalui Instagram, Facebook, atau melalui WhatsApp, atau melalui YouTube. Maka kita yang harus turunkan diri ini untuk berada di hadapan mereka. Kalau mereka tidak mau menerima dakwah kita secara langsung, step by step, sifrun wa sifran, sedikit demi sedikit. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, untuk langganan dengan channel kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wassabihi ajma'in, amma ba'din. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru-baru ini kita mendengarkan pesugihan-pesugihan yang telah terjadi di daerah kita. Ini adalah tugas yang berat bagi kita seorang da'i, seorang penceramah, seorang ustadz yang harusnya selalu turun dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, masjid ke masjid, gelar pengajian dan kajian, berikan pemahaman kepada umat. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali praktek-praktek pesugihan-pesugihan hal yang sebenarnya tidak diajarkan di dalam agama kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada yang disembah melainkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Sampaikanlah itu turun kepada mereka. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah itu walau seayat. Dan juga hal seperti demikian memang tak bisa kita pungkiri bahwa apa yang mengkultur dari nenek moyang kita, yang mungkin dulu mereka pemahamannya sebelum datangnya 3 datu menyempurnakan kita. Datu Ribandang, Datu Ritiro, dan Datu Patimang. Ya, kecuali Datu Maringgi tidak sempat datang kemari ya. Karena Datu Maringgi hanya sibuk mencari cintanya Siti Nurbaya, bersaing ketat dengan Syamsul Bahri di Minangkabau. Akhirnya sukses mengislamkan kerajaan Luwu pada tahun 1603. Dan 2 tahun setelahnya tanggal 22 September di hadapan Imangirangi Daiman Rabiah, Sultan pertama dijuluki dengan nama Sultan Alauddin, masuk Islam di hadapan Datu Ribandang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi perjuangan itu belum selesai. Perjuangan kita saat ini adalah bagaimana kita mengembangkan syiar ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah yang terpencil, yang mungkin jauh dari dakwah. Kita masuki mereka. Jihad itu salah kalau kita ingin bunuh diri, membunuh sesama manusia. Masih ada jihad yang lain yang bisa kita lakukan. Dengan cara apa? Ajarkan mereka agama kita. Ajarkan mereka Islam. Ya mereka sudah Islam. Tapi mungkin mereka Islamnya karena dia adalah keturunan daripada orang-orang Islam. Tapi mereka sama sekali tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak memahami apa yang ada di dalam Islam ini. Mungkin kita mengajarkan di masjid-masjid di daerah terpencil Al-Quran. Makanya selalu saya tanamkan bahwa mari kita ajarkan Islam kepada mereka. Orang-orang Islam sendiri yang harus diislamkan. Itu target kita yang paling utama. Ini bukan jahat, ini jihad fisabilillah. Betul-betul kita berjuang di jalan Allah. Dan ingat, Allah sudah janjikan kepada kita, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Tidaklah mati orang yang mati di jalan Allah, bal ahya, akan tetapi hidup, walakin la tash'urun. Cuma kita tidak mengetahuinya. Banyak pejuang-pejuang agama kita yang berdakwah di jalan Allah. Mereka sudah tidak ada, tapi mereka tetap dikenang namanya. Tetap indah namanya terdengar di telinga kita.
Tetap sering kita ucapkan dengan kalimat-kalimat lewat bibir ini. Itulah pejuang-pejuang Islam yang mendakwakan agama Allah. Maka mari kita jangan terlalu banyak nongkrong di warkop lah. Nongkrongnya di mana? Nongkrongnya di tempat-tempat pengajian. Ajarkan mereka mengaji, turun ke jalan, dekati mereka. Kalau mereka takut kalau kita menggunakan pakaian surban, pakai pakaian mereka. Dengan berdakwah bersama mereka, tidak masalah. Engkau menggunakan pakaian-pakaian ala anak motor-motor, bikers, dan lain sebagainya. Engkau menggunakan pakaian-pakaian mereka. Ya mungkin pakaian biasa, tapi dakwahmu tetap lancar. Jangan menyerah dalam dunia dakwah. Dakwah tanpa batas waktu. Bukan lagunya Fadly Govinda ya, tanpa batas waktu. Bukan. Tapi betul-betul kita turun ke jalan. Mari kita turun. Lengkapi masjid-masjid, maghrib, kita buat kajian-kajian fikih, berikan pemahaman kepada umat. Tak usah lagi kita bertengkar masalah khilafiyah, masalah perbedaan pemahaman. Supaya kita memahami, ada yang mengangkat tangan sejajar daun telinga, kita sudah paham. Ketika mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, atau sejajar bahu, Allahu Akbar. Mari kita saling memahami. Perbedaan mazhab bukan menjadikan kita harus terpecah dan terpisah. Kita harus bersatu. Negara Republik Indonesia ini ketika dibangun, darah kaum syuhada berapa banyak yang mereka harus tumpahkan untuk anak cucunya ke depan. Nah sekarang kita ini anak cucunya malah rajin bertengkar hanya karena permasalahan sepele. Minoritas kita tindas, mayoritas kita sombong. Akhirnya apa yang terjadi? Para Islam itu sendiri yang bertengkar dengan dirinya sendiri. Memang Rasulullah SAW sudah lama mengingatkan kepada sahabatnya bahwasanya yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebentar lagi umatku akan menemukan tahun-tahun yang mana mereka pada tahun itu mereka bagaikan hidangan di atas meja. Yang di depan mengambil kita, yang di belakang menculik kita, yang di kiri kanan mencabik-cabik kita. Kondisi kita pada saat itu bagaikan makanan hidangan di atas meja. Bagaikan hidangan di atas meja. Semua bisa mengambil kita, kiri kanan, mempertahankan posisi pada kelompok-kelompok masing-masing. Padahal kita tidak tahu bahwasanya kelompok yang satu yang sedang kita tertawakan karena dia dihancurkan. Nanti saatnya kita akan dihancurkan pula ketika tak ada lagi kelompok yang bisa mempertahankan kita. Pada saat itu salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa min qillatin nahnu yawma izin?" Ya Rasul, apakah pada saat itu jumlah kita sedikit sehingga mereka berani mengobrak-abrik umat Islam yang jumlahnya sedikit? Rasulullah menjawab dengan bersabda, "Bal antum yawma idzin katsir." Akan tetapi kalian banyak, walakinnakum gusaun ka gusais sail. Cuma kalian bagaikan buih di atas lautan, dipermainkan oleh ombak, dihantam ke batu karang sampai kau lebur dan habis. Kenapa pada saat itu umat muslim seperti demikian? Karena ada satu penyakit yang Allah tumbuhkan di hati kita. Sedangkan di musuh kita, wala yanzanallahu min sudurikum mahabbatan minkum. Allah cabut rasa takut untuk melawan kaum muslimin. Wala yaghzifanallahu bikum wahan. Sedangkan di hati kaum muslimin ini Allah tumbuhkan satu penyakit bernama penyakit wahan. Wahan. Wa mal wahnun ya Rasul? Apa itu wahan ya Rasulullah? Rasul bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya, terlalu cinta dunia dan takut mati. Kita terlalu takut ketika kita mau miskin. Kalau kita turun ke dakwah tanpa batas sampai ke pelosok-pelosok, kita takut. Padahal sesungguhnya tugas kita yang sebenarnya balighu anni walau ayat. Sampaikanlah itu walau satu ayat. Jangan kau takut, kemanapun kalian akan menembus batas itu untuk dakwah. Kalau di sana ada manusia yang perlu didakwai, dakwakan dakwanya Allah. Syiarkan, jangan takut. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kita lihat kemarin sampai dia congkil mata anaknya. Dia katakan, "Nai lalangan nih," dengan menggunakan bahasa daerah. Hal seperti demikian memukul hati ini. Video ini saya buat untuk apa? Untuk menyadarkan kita. Jangan terlalu banyak nongkrong di warkop lah. Turun ke jalan. Turun ke kampung-kampung. Berikan mereka pemahaman yang sebenarnya. Islam itu begini. Kalau ada yang kerasukan memang
dengan ritual-ritual yang seperti kita lakukan. Apakah itu ritual-ritual yang pernah diadakan oleh orang-orang tua terdahulu tanpa membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Dengan cara menyakiti, bahkan hampir membunuh anaknya sendiri. Itu hal yang sangat-sangat jauh dari syariat agama kita yang diajarkan. Ada bacaan Al-Quran, bacakan ayat kursi. Tak sanggup bacakan ayat kursi karena dia jahat, keras, kuat, setannya, bacakan surah Al-Jin, bacakan surah Yasin. Tidak mampu surah Yasin, ya mungkin mau dibacakan surah Tanah supaya dia sadar ya. Makanya ini, mari kita sama-sama bergerak turun ke jalan. Jangan lihat lagi mereka dalam keterpurukan, jauh dari syariat agama kita. Islam yang sebenarnya Rasulullah ajarkan, Islam yang seperti demikian. Islam yang damai, peace, love, and gaul. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, Islam yang aman, tentram. Islam bukan yang seperti jihad, membunuh dan lain sebagainya. Tapi Islam yang sekarang kita harus lawan adalah bagaimana cara kita untuk turun ke kampung-kampung. Ajarkan mereka agama Islam yang telah dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Mari kita sama-sama berjuang untuk menjadikan mereka, ya mungkin mereka tidak sempat lagi mendengarkan dakwah ini melalui internet, melalui Instagram, Facebook, atau melalui WhatsApp, atau melalui YouTube. Maka kita yang harus turunkan diri ini untuk berada di hadapan mereka. Kalau mereka tidak mau menerima dakwah kita secara langsung, step by step, sifrun wa sifran, sedikit demi sedikit, kita masuki keluarganya, bergaul dengannya, apa kebiasaan hari-harinya. Kita rubah dengan cara apa? Merubah situasi dan kondisi itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, butuh waktu. Kita ingat bagaimana perjuangan daripada pejuang-pejuang kita ketika mereka masuk ke dalam satu kampung, merubah orang yang ada di dalam kampung itu. Tidak segampang membalikkan tangan, dan tidak secepat itu mereka bisa merubah segalanya. Dengan cara bertahap, sabar, dan ikhlas. Itu perjuangan, guys. Saya ingat waktu saya ke Bau-Bau, sampai 3 bulan di sana, kita ajarkan anak-anak mengaji. Kita gelar bacaan Quran, tahzin setiap hari Kamis sore sebelum masuk maghrib. Maghrib pun saya turun dakwah ke masjid-masjid di sekitar kampung itu. Ya, saya masih ingat di Boneoge, ya, sampai kita dakwah. Karena di sana mereka haus dengan agama Islam, haus dengan ajaran-ajaran agama Islam. Banyak mungkin kita yang hebat, yang hanya bisa tampil di TV, tampil di sosial media. Apakah sampai berita ini kepada mereka? Maka kita yang harus turun. Jangan takut, jangan kau ragu. Allah yang menjamin semuanya itu. Makanya saya salut kepada para sahabat-sahabat yang tidak pernah takut melangkahkan kakinya masuk ke pelosok-pelosok, tak takut dengan hutan hantu. Mau hutan belantara, hutan yang tidak pernah disentuh, selama di sana ada muslim yang belum memahami Islam, mereka tetap masuk menyebarkan agama Islam. Mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan pekerjaannya. Hanya untuk apa? Fi sabilillah, keluar di jalan Allah. Tapi masih saja banyak orang yang tak sepaham dengan mereka. Makanya terkadang saya marah mengatakan, mereka tentara Allah yang paling terdepan, tak pernah takut dengan segala rintangan. Kenapa kau marahi mereka? Harusnya anak-anak muda kita ini yang daripada mereka banyak sekali menghabiskan waktu di jalan, balap motornya, lebih baik kalian gabung ke mereka. Lebih baik kalian gabung ke mereka, ikut bersama mereka. Jalannya itu jalan Allah. Apalagi kita ini yang mungkin karena masih banyak pekerjaan, ya silakan ikut dakwah-dakwah, talim-talim. Jangan kau bedakan siapa gurumu. Yang penting gurumu itu tidak ingkar sunnah. Itu yang paling berbahaya. Karena sekarang banyak sekali aliran-aliran yang wow, asal-asalan. Ini Sarkodes, Sapurata, Kota Desa. Akhirnya nanti dia muntabir, mundur tanpa berita. Jangan kau belajar tanpa guru. Belajarlah dengan guru, ulama, alim, ulama. Makanya cari ulama-ulama yang berkarismatik, yang memang beliau
ulama yang memiliki santri, memiliki pesantren yang terjamin ilmunya. Karena sekarang ini banyak ulama su yang hanya cinta kepada dunia, cinta kepada keluarganya, cinta kepada dirinya, tapi dia tidak cinta kepada umat Rasulullah SAW dan Rasulullah, hingga ingin menyebarkan agama ini bersyiar ke pelosok-pelosok. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, dakwakan perjuangan Rasulullah. Ingat, Rasulullah berjuang di Taif, dilempar batu, patah giginya, darah ini mengalir murni, masih segar, membasahi bajunya, membasahi gamisnya, jatuh ke tanah di atas sendalnya. Bayangkan, sampai-sampai sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, angkat tanganmu, doamu diijabah oleh Allah. Kenapa kau tidak mengangkat tanganmu meminta agar mereka semua ini dihukum karena telah menghinamu, mengancammu dengan ujung panah, mengancammu dengan ujung tombak, ujung pedang?" Apa kata Rasulullah SAW? Dia simpan doanya bukan untuk menghukum umatnya, tapi dia simpan doanya untuk memberikan syafaat di hari kemudian kepada umatnya. Bagaimana perjuangan kita dalam dakwah? Apakah kita takut kehabisan karena dakwah? Apakah kita takut habis segalanya yang ada di sisi kita karena dakwah? Jangan. Dakwakan. Mari kita turun dakwah. Ini sudah menjadi takdir buat kita sebagai para pendai. Turun ke jalan. Dekati mereka. Kenali posisi mereka. Fahami budaya mereka. Jangan jadikan budaya sebagai penghalang untuk mereka dalam syariat Islam. Tapi jadikan syariat Islam membudaya di dalam budayanya. Itu yang paling utama. Yang penting tidak ingkarus sunnah, tidak melampaui batas, tidak keluar dari koridor yang sesungguhnya dalam syariat, dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Perjuangan Rasulullah sangat berbahaya. Diancam ujung panah, diancam ujung pedang, bahkan diancam dengan ujung maut dan kematian. Tapi Rasulullah tidak gentar mendengarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 23 tahun beliau berjuang di Mekah dan Madinah. Tak luntur perjuangannya. Tak kaku kakinya melangkah untuk memasuki daerah-daerah yang akan dia bawakan Islam kepadanya. Olehnya itu semangat. Mari kita berjuang terus. Kurangi pergerakan yang bisa merugikan diri sendiri. Bergeraklah maju untuk dakwah. Insya Allah. Selama hidup ini dengan dakwah, Allah senantiasa akan menjamin hidup kita menjadi hidup yang lebih baik ke depan nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa. Apabila ada kekurangan, mohon maaf lahir dan batin. Saya juga manusia yang masih jauh dari kesempurnaan, yang masih perlu banyak belajar, yang perlu banyak mencari para guru untuk menimba ilmu. Adapun kekurangan dari saya, itu wajar karena saya adalah makhluk yang kasar. Adapun kata-kata salah yang keluar dari saya, wajar karena saya adalah makhluk yang kasar. Kalau ada kata-kata yang halus, berarti bukan dari saya, karena saya bukan makhluk halus. Ya, mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.